Berikut adalah makanan-makanan yang harus dihindari pada penderita hipertensi. Yang pertama adalah makanan tinggi garam, termasuk diantaranya adalah garam dapur, makanan yang diawetkan seperti ikan asin, makanan kalengan, makanan cepat saji, makanan-makanan ringan seperti keripik, kerupuk, makanan yang tinggi garam, dan yang terakhir adalah mie instan. Nomor 2 adalah makanan-makanan yang tinggi akan lemak jenuh seperti makanan-makanan yang digoreng ataupun makanan yang tinggi lemak seperti keju, mentega, ataupun produk-produk susu. Yang ketiga adalah makanan dan minuman manis, termasuk diantaranya adalah gula berlebih, soda, jus buah, ataupun kue-kue, biskuit yang mengandung gula berlebihan. Yang terakhir adalah alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Apabila Anda mempunyai hipertensi, baiknya segera periksakan diri Anda kepada dokter yang terdekat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati hipertensi ini kayaknya kalau usianya udah mulai kepala 4 gitu ya, udah mulai banyak deh keluhan, saya ada hipertensi gitu. Nah ini kondisi yang kalau tidak ditangani bisa berakibat lumayan bermasalah untuk organ-organ lainnya, bahkan bisa ada kerusakan. Ini akan menjadi topik kita hari ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah. Tentunya tidak sendirian, saya akan membahasnya bersama dengan Dr. Faradisa Adiena SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati ya. Sama-sama Kak Dika, senang sekali loh. Senang banget nih kalau dokter Faradisa pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas, terutama masalah penyakit kronis seperti hipertensi ini ya. Nah kita bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah ya dok ya. Mungkin masih banyak yang salah nih memahaminya. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, kalau diabetes itu bisa memicu darah tinggi. Benar atau enggak? Fakta. Fakta? Iya. Apa dok? Kan berarti kan kalau diabetes gula darah yang tinggi ya, tapi ternyata bisa ada impact-nya pada tekanan darah. Gimana? Iya. Pertama dari hipertensi, dari diabetes itu dia mempunyai faktor resikonya sampai 2 kali. Pasien diabetes itu mempunyai 2 kali resikonya untuk jadi hipertensi. Dan kemudian ternyata pasien diabetes mellitus tipe 2 itu 80%-nya juga punya hipertensi. Kenapa sih? Ternyata karena faktor resikonya yang hampir serupa. Jadi kan awalnya dari sedentary lifestyle gitu kan, yang kurang aktif bergerak, habis itu kalorinya berlebihan, lama-lama berat badannya nambah kan, habis itu lemak bebasnya naik, terjadilah resistensi insulin, kerja insulinnya jadi nggak baik. Dari resistensi insulin itu akhirnya muncul plak, peradangan di pembuluh darah, plak. Nah dari plak akhirnya ujungnya jadinya darah tinggi deh. Gitu. Jadi saling berhubungan, makanya nanti ditemukannya suka jadi barengan gitu ya dok ya. Sama ada diabetes, ada hipertensi. Iya, sama ternyata kalau misalkan pasien diabetes itu terjadi penuaan dini pada pembuluh darahnya. Sehingga elastisitasnya jadinya lebih ada masalah sebelum waktunya gitu kan, karena memang kan kalau misal usia kan kaku tuh ya semakin lama. Nah ini karena misalkan diabetes dia terjadi penuaan dininya lebih cepat. Jadi elastisitasnya menurun lebih cepat dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya. Karena tadi masalah diabetes. Iya. Malah jadi double ya dok. Double. Berarti harus benar-benar jaga nih dua-duanya ya. Iya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau tekanan darah rendah itu nggak berbahaya. Benar atau enggak, mitos atau fakta? Itu ada mitos ada fakta ya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya tekanan darah rendah selama dia tidak menimbulkan gejala, jadi tubuh sudah mengkompensasi dengan baik, itu baik-baik aja gitu ya. Tapi kan memang kita harus cari tahu dulu nih hipertensinya karena apa, ada penyebab yang lain nggak gitu. Begitu dia sudah ada masalah seperti misalkan jantungnya tidak bisa untuk memompa untuk ke seluruh tubuh, nah baru dia muncul tuh ada masalah tuh nggak cukup tuh pompanya. Nah itu baru muncul keluhan-keluhannya seperti itu. Dan kalau setiap pasien hipotensi kan kita harus cari tahu dulu ada penyebabnya nggak, atau memang dia hipotensi aja gitu, maksudnya nggak ada klinis, atau ada
ada kondisi yang misalkan ada dehidrasi, ada perdarahan, nah itu kan berbahaya kalau misalkan nggak diatasin. Jadi kalau tidak ada gejala dan tubuh istilahnya sudah adaptasi dengan kondisi nggak masalah. Jadi bisa. Jadi Tapi kalau nggak bahaya. Tapi kalau misalkan sudah ada gejala yang artinya si pompa jantungnya udah nggak sanggup untuk mengaliri oksigen ke seluruh tubuhnya, nah dia baru muncul gejala. Nah itu bahaya kalau misalkan semakin dibiarkan. Jadi harus benar-benar aware ya. Ya nggak sih kondisi yang tidak nyaman walaupun tekanan darahnya rendah. Ya sambil cari tahu penyebabnya juga. Kalau memang nggak ada penyebab yang jelas dan memang tubuhnya udah mengkompensasi, ya nggak ada masalah sebetulnya. Kategori tekanan darah rendah tuh di usia ataupun mungkin di gender tertentu ada batasannya nggak sih dok? Nggak ada sih, cuman ininya aja tekanan darah sistolik dan diastoliknya, cuman nggak ada ininya, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan dari usia ataupun mungkin kalau lansia segini aman, kalau misalnya dewasa muda segini nggak ya? Nggak ada. Jadi memang ya dari nominalnya. Dari nominalnya aja. Dan lihat dari gejalanya. Gejalanya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau tekanan darah rendah dapat diatasi dengan banyak makan. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya rendah, biasanya langsung dikaitkan belum makan ya, gitu kan. Nah, apakah bisa diatasi? Dengan demikian tuh bisa diatasi dengan ya udah banyak makan aja, nanti tekanan darahnya akan stabil lagi. Betul atau tidak? Ya, itu mitos ya, belum tentu juga kan, karena kita harus cari tahu dulu penyebab dari darah rendahnya itu apa gitu. Kalau misalkan dia dehidrasi, ya berarti kan harus minum cairan yang cukup gitu. Terus kalau misalkan dia ada kondisi infeksi yang berbahaya, itu juga kan harus atasi infeksinya. Kalau memang dia yang ada genetik mau dikasih makan banyak atau apa ya tetap aja segitu tekanan darahnya gitu ya. Jadi balik lagi tergantung dari penyebab dari hipotensinya itu apa, cari akar masalahnya, habis itu baru atasi akar masalahnya. Jadi bukan satu ini untuk mengobati semuanya istilahnya. Jadi bukan semuanya tuh penyakit bisa selesai dengan makan. Ya iya. Kadang-kadang nanti banyak makan banyak banget penyakit nanti. Baru ya. Kalorinya berlebihan, nah yang lain jadinya. Oke, sudah terjawab. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta sih dok, kalau hanya salah satu tekanan darah yang tinggi tidak masalah. Jadi mungkin kan ada dua ya dok ya, nominalnya ya dari tekanan darah. Biasanya kalau tes kan berarti ada apa tadi dokter bilang? Hidrolik? Ada sistolik sama diastolik. Nah kalau cuma satu yang tinggi itu nggak masalah, benar nggak sih dok? Itu mitos. Mitos banget ya? Iya, jadi mau itu yang atas atau yang mau bawah, kalau misalkan ada yang naik itu udah menjadi suatu masalah yang beresiko untuk terjadi kerusakan organ. Gitu. Makanya kan sekarang ada yang istilahnya ada systolic hypertension, ada diastolic hypertension, karena walaupun cuma satu itu faktor resikonya juga tinggi sehingga perlu diatasin. Jadi nggak bisa lihat mendang-mending, kalau mendang-mending masih mending kok, yang bawahnya aman. Bawahnya aja kok, yang tinggi kayaknya nggak apa-apa deh, gitu nggak bisa juga. Itu nggak bisa ya dok, ya jangan kayak gitu tiba-tiba udah tepar ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih dok kalau hipertensi tanpa keluhan artinya ya aman, mitos atau fakta? Mitos. Justru kalau misalnya hipertensi pada awal-awal itu nggak ada gejala, jarang hipertensi itu ada gejala. Ada gejala pada di saat sudah ada organ yang dirusak. Makanya yang paling penting adalah screening kan, penapisan gitu, deteksi dini. Jangan sampai ada masalah justru. Iya, jangan sampai ada masalah. Begitu udah ada masalah, dia udah merusak mata, mulai ada keluhan. Merusak ginjal, udah ada keluhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau hipertensi di awal-awal seringnya adalah gak ada gejala. Jadi lama-lama banyak organ yang dirusak. Iya. Apa aja nanti kita bahas ya di tema utama kita ya usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya makin penasaran nih kira-kira apa sih komplikasi yang bisa disebabkan oleh masalah hipertensi, apalagi kalau yang tidak ditangani. Nanti kita balik lagi usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah pemirsa di rumah yang mungkin struggle dengan kondisi ini atau mungkin punya keluarga yang memang punya riwayat hipertensi, boleh berkonsultasi langsung dengan dokter kami di studio dengan menghubungi 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah, tadi kita sudah bahas sebenarnya mitos fakta tentang tekanan darah gitu ya dok ya. Tapi
boleh dijelaskan nggak dok, tekanan darah itu sebenarnya proses atau kegiatan apa yang terjadi pada organ tubuh kita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti. Apa sih tekanan darah itu? Iya, tekanan darah itu ada di mana gitu. Apakah yang debar-debar berarti tekanan darahnya tinggi, atau mungkin sebenarnya tanpa dirasa kita bisa punya masa tekanan darah karena memang berjalan sesmooth itu. Oke, yang namanya tekanan darah itu adalah tenaga yang dibutuhkan untuk jantung untuk memompa darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi tenaganya dari jantung itu, makanya dibilang tekanan darah. Dan itu adanya di pembuluh darah? Pembuluh darah, arteri, gitu. Nah, kalau dilihat dari istilah parameter atau mungkin standar yang memang sudah ditentukan dan digunakan terutama di Indonesia, tekanan darah yang terutama khususnya fokusnya darah tinggi nih untuk yang tema kita hari ini, ada guide-nya nggak? Berapa sih nilai atau nominal yang memang dikatakan ini masuknya ke dalam kondisi tekanan darah tinggi? Oke, tekanan darah tinggi sendiri itu adalah istilah medis yang digunakan untuk terjadi peningkatan dari tekanan darah arteri. Dibilang sebagai hipertensi itu kalau misalkan tekanan darah sistoliknya yang atas itu lebih sama dengan 140 dan atau tekanan diastoliknya di atas sama dengan 90. Dan itu terjadi secara persisten, jadi terus-terusan. Jadi nggak bisa sekali ukur 140, ini hipertensi nih, nggak bisa gitu. Jadi harus memang sudah terjadi terus-terusan tensinya di atas sama dengan 140 dan 90, itu adalah hipertensi. Atau sudah mendapatkan obat anti hipertensi. Jadi tensi 120/80, tapi udah minum obat darah tinggi, yaitu hipertensi juga. Ya iya dong, karena misalkan tensinya kesannya bagus, tapi dia ternyata minum obat hipertensi, ya berarti kan dia udah hipertensi. Udah masuk hipertensi karena stabilnya dengan obatnya gitu. Berarti tadi dokter bilang nggak bisa cuma istilahnya sekali periksa gitu ya, sudah langsung dikatakan hipertensi, karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan tekanan darah seseorang tiba-tiba tinggi. Ya, apa aja tuh dok? Banyak aja. Jadi pengukuran aja tuh harus ideal ya. Jadi kalau misalkan kita mengukur tekanan darah tuh idealnya adalah posisinya tenang, nggak boleh stres, duduk kakinya di sini terus habis itu harus bersandar, habis itu cuff-nya harus benar, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kebesaran, terus habis itu nggak boleh menahan buang air kecil. Jadi banyak faktor. Nah terkadang kan kalau misalnya di rumah sakit kan baru ke rumah sakit aja udah stres. Iya, buru-buru lagi ya. Buru-buru baru datang. Habis itu ngelihat pasiennya rame, banyak, udah stres. Jadi stres itu kan meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang bisa naikin tekanan darah. Tapi selama kita masih punya stabil, dia akan turun lagi ke arah normal. Nah kalau misalkan darah tinggi itu dia udah nggak bisa menstabilkan tekanan darah ke normal lagi, jadi dia terus-terusan akan tinggi. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya baru pertama kali tensinya udah di atas 160/90, kita nggak ulang lagi sih, itu biasanya langsung di-treat. Tapi kalau yang kita 140 itu oke, coba Bapak diulang lagi nanti ya bulan depan, itu masih kita observasi. Tapi kalau mereka yang udah di atas 160/90 itu udah harusnya di-treat. Atau pada mereka yang ada faktor resikonya tinggi ke arah penyakit kardiovaskuler, itu juga kita treat. Jadi nggak bisa disamaratakan, dilihat dulu kondisinya, faktor resikonya, kondisinya, distratifikasi gitu. Nggak langsung tiba-tiba, aduh tensinya tinggi nih ya, langsung aja dikasih terapinya, nggak juga. Iya, nanti goyang dia. Jatuh pusing, oleng nanti. Tapi ada faktor-faktor penyebab nggak, atau faktor-faktor yang bisa memengaruhi seseorang bisa punya potensi lebih terkena hipertensi, misalnya dari usia ataupun dari gender, dok? Kalau gender tuh biasanya laki-laki ya, lebih resiko darah tinggi. Usia juga akan dikaitkan dengan elastisitas pembuluh darah, faktor stres gitu juga, kurang istirahat itu juga meningkatkan tekanan darah. Yang paling penting juga kan tinggi makanan-makanan yang mengandung garam, tinggi atau kurang kalium, kurang magnesium, itu juga dikaitkan dengan peningkatan dari tekanan darah. Jadi memang harus dilihat dengan kompleks ya. Kompleks. Gak bisa cuma lihat dari hasil tekanan darahnya saja pemeriksaannya ya. Sebelum lanjut sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Oke ya. Halo. Dengan siapa di mana? Parmo di Jakarta. Oke. Halo. Iya halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh, apa yang ingin ditanyakan pada dokter kita hari ini? Nanya masalah hipertensi nih ya. Tadi kan dulu hipertensi gitu. Betul Pak, betul. Nah, kan gini. Satu kan punya alat untuk ukur. Satu belum pernah hipertensi kan ya. Masih di bawah, kalau diukur masih 140 lah gitu ya. Halo? Yes. Halo?
Iya Pak. Iya Pak, Masih silakan. 140 ya? Iya, Masih di bawah gitu ya? 140 per berapa Pak biasanya? Kurang dari itu malah kan. Bisa ya paling 133, 140, 140. Itu juga apa? Kalau kan itu ada tempat kita punya kan ada yang ini jantungnya kan 99 tuh itunya apa? Detiknya masih normal. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa kena serangan jantung gitu, kenapa? Nah itu dan lagi saya tuh sempat nih jadi kena serangan jantung, alhamdulillah bisa selamat, kita pasang ring, tapi sama lagi gini, kedua tanya, kok kalau habis pasang ring tuh malah tekan darahnya kok menurun gitu, malah udah di bawah normal gitu. Oh, oke, baik. Ini kita nggak bisa bertanya lebih lanjut, tapi yang ditangkap adalah tidak ada riwayat hipertensi yang... Nggak ada hipertensi kok serangan jantung. Serangan jantung. Oke. Nah, setelah pasang ring kok menurun gitu ya. Gimana Dok, silakan. Oke, yang pertama hipertensi bukan satu-satunya faktor untuk penyakit jantung koroner. Jadi faktor resiko untuk penyakit jantung koroner itu ada banyak. Yang pertama laki-laki di usia di atas sama dengan 40 tahun, walaupun sekarang masih muda juga bisa. Tapi di atas 40 tahun resikonya akan lebih tinggi. Kemudian faktor keturunan, jadi genetik yang di orang tuanya punya penyakit jantung itu juga. Kemudian yang paling sering nih merokok, kan kolesterol, ada hipertensi, kemudian baru diabetes gitu. Jadi faktor resikonya banyak. Jadi saya ada pasien usia muda, kolesterolnya bagus, diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada. Tapi sudah ada penyumbatan. Kok bisa? Nah, masih umur 28-an ya. Faktor resikonya apa? Ngerokok dari SMP. Wow. Nah, itu jadi rokok itu bahaya ya. Iya, karena rokok itu menyebabkan peradangan di pembuluh darah. Peradangan itu akhirnya nyebabin plak. Plaknya lama-lama naik, ya udah sumbatan deh gitu. Jadi jangan ngelihat istilahnya grafik saya aman kosong. Ya jadi jangan bilang saya nggak ada darah tinggi jadi aman, enggak. Laki-laki itu udah satu faktor resiko. Kemudian usia makin naikin faktor resikonya. Kalau ngerokok doubling lagi, tambah lagi. Ada diabetes tambah lagi. Jadi kayak ya udah combo semuanya. Iya. Tapi kalau bisa tadi dokter bilang usia laki-laki udah pasti usia laki-laki gendernya udah pasti punya resiko lebih. Lalu tadi juga ditambah ngerokok gitu ya. Dan ini kalau misalkan sebelumnya nggak ada merah-merah di raportnya, lama-lama juga akan mulai merah itu Dok ya kondisinya ya. Iya. Gitu, makanya sekarang kalau misalkan ngelihat pasien tuh yang kita lakukan adalah stratifikasi, jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Kolesterol, terapi hipertensi itu semua nggak bisa disamaratakan. Jadi kita stratifikasi tahu dulu ini, karena yang kita cegah tuh ujungnya itu kan penyakit jantung sama stroke kan. Nah jadi kita harus stratifikasi ini resikonya ke arah jantung itu resikonya rendah, sedang, apa tinggi. Kalau misalkan rendah, bolehlah kita observasi dulu, lifestyle changes gitu kan, gaya hidup, olahraga. Begitu dia risiko tinggi, nggak ada gitu. Obat dulu sambil jalan, tetap lifestyle changes. Nggak bisa nunggu ini. Nggak bisa. Kejar-kejaran sama komplikasinya gitu. Jadi ya tadi kan Bapak itu bilang, padahal saya tensinya aman-amannya 130/90, tapi kan 90-nya udah mulai agak tinggi. Betul. Gitu. Tapi saya kan nggak tahu juga faktor resiko Bapak yang lain tuh apa, gitu kan. Misalkan apakah ada kolesterolnya, apakah ada diabetes, nah itu kan juga harus dicari tahu. Nah tadi dokter sempat Bapak Suparmo menanyakan, pasca pasang ring kok tekanan darahnya jadi turun, ada nggak ininya Dok? Sebenarnya kan kalau misalkan udah pasang ring kan akibatnya kan aliran darahnya jadinya lancar lagi kan. Kalau misalkan kan awalnya kalau ada plak kan ada hambatan, akibatnya tekanan jantungnya harus lebih tinggi gitu kan setelah dipasang plak. Nah terus apakah mendapatkan obat-obatan, kan ada obatan juga. Saya nggak tahu. Tadi kita nggak sempat nanya lebih lanjut ya. Iya. Tapi berarti yang harus dilakukan oleh Pak Suparmo tadi dengan kondisi yang sudah pasang ring dan mungkin juga ada kondisi-kondisi yang ketidaknyamanan lain, ya perlu lifestyle-nya diperbaiki. Lifestyle nomor 1 pasti. Nah obat-obatan tuh udah harus wajib. Jadi bukan setelah dipasang ring jadi lepas obat. Aduh jangan. Jangan sama sekali ya. Iya jangan, itu aduh itu udah wajib obat-obatannya. Jadi ada obat-obat yang pertama
pengencer darahnya itu udah wajib karena udah dipasang ring, jangan sampai muncul plak yang baru. Kolesterolnya harus dijaga terus gitu karena berbeda. Walaupun di hasil labnya nggak dimerah-merahin, kadang saya kolesterol saya bagus dok, tapi saya udah pasang ring, jeng-jeng, beda soalnya normalnya yang pasang ring sama beda, normalnya yang nggak pasang ring beda, gitu. Rapornya udah beda nih. Rapornya beda, jadi nggak bisa ngelihat wah hitam semua nih aman, jadi nggak usah minum obat kolesterol lah, nggak bisa. Nggak juga ya, karena kondisinya memang sudah dalam kondisi yang khusus gitu ya, penanganan dan perhatian khusus. Oke, semoga ini bisa berguna untuk Pak Suparmo, tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi ke tekanan darah tinggi dan hipertensi. Kalau tadi dokter bilang ya kondisinya nggak bisa disamaratakan, setiap orang harus dilihat saat pengecekan ya. Seperti apa, ada komorbid enggak, riwayat penyakitnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita belum ada pengecekan, biasanya kan orang jarang dok mau, ya nggak tahu sih, kalau saya tuh kadang-kadang males ya dok ngecek-ngecek ya kalau nggak sakit gitu. Ada nggak sih gejala yang memang dirasakan seseorang yang ternyata punya hipertensi? Nggak ada, masalahnya itu. Masalahnya itu hipertensi itu awal tuh suka nggak ada gejala. Kayak diabetes kalau misalnya di pre yang awal itu suka nggak ada gejala. Begitu udah lanjut, udah ada organ yang dirusak, baru muncul gejala. Makanya dibutuhkan adalah penapisan, screening. Gitu. Kan orang selalu bilang ya, aduh tekanan darah saya lagi tinggi nih, sakit kepala. Ini sebenarnya ada korelasinya nggak? Nyeri kepala dengan hipertensi? Sebenarnya kalau ada dua hal, jadi antara dia lagi sakit kepala karena hal yang lain, nyeri itu kan naikin sistem saraf simpatis kan, nah itu kan juga bisa gitu. Misalkan lagi sakit kepala, misalkan karena stres, sakit kepala itu tensi jadi naik, bisa karena itu, bisa karena memang sudah muncul ada plak di sini, karena kolesterol darah tingginya lama, kemudian muncul ada plak, itu mulai sakit kepala itu juga bisa gitu kan. Jadi harus dilihat mana telur dulu, mana ayam dulu nih. Nah, nggak tahu mana dulu yang muncul ya. Jadi sakit kepalanya bisa nyebabin darah tinggi yang bisa turun lagi gitu ya setelah diberikan anti nyeri, istirahat yang cukup gitu. Nah itu kan berarti kan cuma sesaat naikinnya, jadi tubuhnya masih bisa menurunkan tekanan darah kembali ke normal. Tapi kalau yang misalnya darah tinggi, dia akan terus-terusan tinggi gitu. Nah kalau itu baru kita treat. Gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang kondisi psikologis seseorang tuh bisa istilahnya memengaruhi juga ya. Jadi kalau misalkan psikologis baru sekali, aktivasinya sekali, itu kan aktivasi fisiologis yang naik sementara. Betul. Itu bisa balik lagi ke normal. Tapi kalau di trigger terus ya lama-lama nggak bisa ke normal lagi, terus-terusan tensinya tinggi. Jadi kalau stresnya tiap hari ya udah. Ya kita perlu ada penanganan berarti ya. Nanti kita lanjut lagi nih dok ya, usai jeda seperti apa sih yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa dicegah sebenarnya gitu ya. Tapi usai jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema utama kita hari ini terkait hipertensi. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Screening penting ya dok ya? Yes. Nah, mulai usia berapa kita harus mulai berpikir ini penting? Kadang-kadang kita merasa, waduh kayak masih muda, nggak perlu lah screening ya. Jadi di usia berapa mulai berpikir kayaknya perlu nih kita cek secara rutin tentang tekanan darah? 18 tahun. Wow, 18 tahun dok? Iya 18 tahun harus screening, penapisan tuh dimulai dari umur 18 tahun. Kalau tekanan darahnya adalah optimal itu kan di bawah 120 ya, 100 sampai 110 itu optimal tuh. Jadi kalau tekanan darahnya 100 sampai 110, kita lakukan screening lagi itu 5 tahun lagi. Jadi kan usia 18 tahun pertama kali itu screening dulu tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya tadi saya bilang itu ya 5 tahun lagi gitu. Jadi ini omong 18 tahun ya. Begitu tekanan darahnya pas saat di screening awal 121 sampai 129, screeningnya lebih cepat, 3 tahun lagi. Begitu tensinya 130-an, masih umur 18 tahun ya, itu kita harus pikirkan ini ada hipertensi nggak kelihatan apa enggak, itu dulu. Jadi harus diulang dulu pertama kali. Kalau memang ternyata tensinya masih 130-an, nggak ada faktor resiko, itu bisa diulang lagi, itu setahun lagi.
Tapi beda cerita sama mereka yang usia di atas 50 tahun. Oke, ini beda nih. Jadi emang beda ya, nggak bisa disamain. Kadang kan pasien suka curhat-curhatan kan, kok dapat pasien A, kok dikasihnya itu, kok saya itu gitu. Beda ternyata kan. Kalau ada usia di atas 50 tahun, kita harus screeningnya per tahun karena faktor resikonya lebih tinggi. Nah, screening ini kan kita sering kali ya setiap ke rumah sakit itu kita pasti diperiksa juga tekanan darah tinggi. Kan dokter bilang nggak bisa cuma 1 kali gitu. Ya, jadi kalau misalkan tensinya tinggi nggak bisa 1 kali, tapi kalau tensinya normal ya itu adalah normal. Itu normal. Kalau misalnya tensinya tinggi nggak bisa 1 kali. Apa yang perlu dipersiapkan? Biasanya kita nggak tahu nih waktu yang tepat untuk mengecek atau untuk screening untuk bisa mendapatkan hasil yang lumayan valid atau mungkin ya memang valid gitu ya. Di kapan waktunya dengan kondisi seperti apa? Jadi tekanan darah kita kan memang fluktuatif ya, naik turun. Tapi fisiologisnya, normalnya tekanan darah kita itu paling tinggi adalah di pagi hari. Jadi saya selalu kalau misalnya pasien hipertensi itu, kan kalau kontrol rumah sakit kan susah ya kadang kan siang gitu. Jadi saya, ibu punya alat tekanan darah di rumah, nanti saya selalu edukasi untuk buat namanya diary hypertension, jadi buku untuk hipertensi. Saya minta untuk lakukan pengecekan tekanan darah itu bangun tidur sama sebelum tidur. Gitu. Jadi bangun tidur itu adalah waktunya tekanan darah kita itu paling tinggi, sedangkan sebelum tidur biasanya dia akan turun 20% dari baseline keseluruhan. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang mana pada malam hari dia justru cenderung tinggi gitu. Ada beberapa kondisi itu, makanya setiap pasien hipertensi harusnya dilakukan pengecekan pagi dan malam untuk tahu sebenarnya dia tuh tren tekanan darah tuh yang mana. Yang memang meningkat di malam hari kah atau memang yang di fisiologis gitu. Yang fisiologis itu bangun tidur. Justru bangun tidur ya, tapi ya juga sih stresnya tinggi sih, apalagi kok telat ya. Nggak juga, karena memang kan ada malam hari itu kan ada aktivitas simpatisnya, habis itu hormonnya naiknya. Nah hormon naiknya itu adalah di pagi. Jadi kalau untuk saya tinggi karena telat. Karena telat juga, stres juga. Kalau untuk yang lain enggak. Oke, jadi memang sebaiknya idealnya pagi dan sebelum tidur. Iya. Nah kalau yang memang sudah punya riwayat hipertensi, baiknya dilakukan ada journaling gitu ya berarti ya? Iya, karena untuk memastikan bahwa apakah tekanan darahnya walaupun sudah mendapat obat apakah sudah terkontrol. Karena ternyata masih banyak pasien hipertensi itu yang ternyata nggak terkontrol tekanan darahnya. Jadi walaupun minum obat ternyata nggak terkontrol sehingga ujungnya kan penyakit jantung koroner stroke itu masih tinggi. Karena ternyata ya tadi itu ternyata banyak yang nggak kekontrol. Nah makanya kalau misalkan pasien hipertensi adalah baiknya dia punya jurnal sendiri. Jadi 80%-nya itu sudah terkontrol apa belum. Jadi pas saat kontrol kan lihat, oh ternyata memang sudah beneran terkontrol nih, berarti obat bisa dilanjutkan. Tapi kalau ternyata belum terkontrol, berarti kan kita harus naikin dosis kah, apakah tambah obat yang lain kah gitu supaya tensinya tetap terkontrol dengan baik gitu. Jadi nggak bisa asal ya udah pas cek aman kok gitu ya, nggak tahu kan fluktuasinya seperti apa dalam kondisi seperti apa. Berarti kalau bicara tentang kadang kita kan tensi tinggi saat pemeriksaan, istilahnya pemeriksaan tiba-tiba gitu ya. Nah ini untuk orang yang memang akhirnya harus ada terapi, itu kondisi seperti apa dok? Setelah diperiksa beberapa kali kah atau memang ada tadi dokter bilang dengan nominal segini udah nggak bisa nih, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Seperti apa dok? Jadi kalau misalkan tensi pertama kali dia nggak ada riwayat darah tinggi, tekanan darahnya itu masih kisaran 140 sampai di bawah 160, dia nggak ada faktor resiko ya. Itu masih bisa kita lihat lagi, Bapak coba nanti ulang lagi ya tensinya di rumah ya. Jadi kita butuh konfirmasi, kontrol lagi sebulan lagi. Kalau memang di luar sama di dalam pas di rumah sakit dan 2 kali pengukuran yang sama hasilnya tetap tinggi, itu baiknya kita treat. Atau kalau misalkan bapaknya atau pasien itu mempunyai alat tensi di rumah, coba aja ukur di rumah 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut di pagi hari, kalau memang tensinya persisten tinggi, itu kita treat. Tapi kalau misalkan pada mereka yang baru datang di tensi, habis itu tensinya 170, coba istirahat dulu, tenang dulu, nanti diulang lagi dan tetap sama, itu baiknya tetap di treat. Atau pada mereka misalkan tensinya masih 130/80 tapi punya comorbid diabetes gitu ya, itu faktor resikonya tinggi. Jadi kalau yang terbaru walaupun dia tensi 130/80 mempunyai faktor resiko diabetes, itu harusnya udah mulai di treat. Jadi istilahnya kalau untuk treatmentnya ini kan kadang-kadang kita suka gini ya, ya udah
riwayat hipertensi toh keluarga pakai aja yang obat bapak saya pakai. Nggak bisa. Nah, itu tuh gimana tuh dok kalau itu terjadi? Nggak bisa, karena berbeda kondisinya. Yes. Karena kan obat darah tinggi ada yang bekerja diet. Ini kan ada patofisiologinya kan, kalau usia kan biasanya karena masalah elastisitas pembuluh darah. Jadi ada yang bekerja di otot polos pembuluh darah, ada yang bekerja di hormonnya, sistem sarafnya yang nurunin tekanan darahnya. Jadi kan berbeda-beda obat dari darah tinggi. Jadi tergantung dari kondisinya. Jadi nggak bisa disamain. Gitu. Minum Itu aja dia, obat bapaknya sama. Nah, nggak beda ya. Ini bukan anti nyeri ya. Nggak bisa, bukan. Oke. Nah kalau bicara tentang lansia pasti akan lebih seksama lagi untuk dilihat. Ini potensinya untuk lansia, laki-laki dan perempuan akan sama kah? Karena Sama. memang sudah menopause kan ya? Iya, karena kan kalau perempuan itu kan kita punya istilahnya Si penjaganya lah ya. sakit jantung gitu kan. Tapi begitu kita menopause, faktor resikonya sama. Jadi kalau tadi kan saya bilang faktor resiko sakit jantung kan tadi saya sebutin di depan tuh. Tambah satu lagi menopause. Menopause itu faktor resiko juga. Nah, jadi tinggal tunggu aja nih gitu ya. Ini tergantung juga lifestyle si perempuan selama masa masih produktif ya dok? Iya, jadi selama masih belum menopause ya kita punya istilahnya aman. Tapi bukan berarti aman terus kolesterolnya nggak dikontrol, berat badannya nggak dikontrol gitu betul, kan. Tapi begitu kita sudah menopause, faktor resikonya sama laki-laki sama untuk penyakit jantung koroner. Dok, kalau kita bicara tadi kan sempat juga bilang hipertensi itu kalau tidak ditangani dengan tepat gitu ya, ini bisa merusak berbagai organ. Iya. Organ apa yang paling cepat dirusak oleh si hipertensi? Jantung, ginjal, Wow, otak, mata, pembuluh darah, banyak. banyak ya. Jadi bukan organ yang mana, tapi kayaknya hampir semua Hampir semuanya. sistem tubuh ya, Silent organnya killernya akan jadi cell itu. killer. Ini akan kerasa berarti ketika sudah diserang si organ, baru kerasa akan ada gejalanya. Iya, betul. Biasanya untuk yang ginjal ini sudah sampai di titik manakah ketika hipertensi tidak terkontrol sampai di ada gagal ginjal kah atau Iya, gimana? kalau misalkan terus-terusan ya akhirnya jadinya gagal ginjal. Sampai ke titik itu. Iya kan kalau misal tekanan tinggi nih, tekanannya tinggi. Kan ginjal itu kan kayak saringan ya. Saya kalau bilang pasien saya saringan gitu kan. Nah, kalau kita buat kopi, buat teh tahu kan saringan. Ya. Nah, kalau tekanannya tinggi dipaksa gitu ya? terus, lama-lama bocor nggak tuh saringannya? Yes. Bocor kan. Nah, ginjal itu tuh punya saringannya itu bagus banget sehingga molekul-molekul yang besar harusnya nggak keluar lewat ginjal. Tapi begitu tekanan terlalu tinggi, akibatnya yang gede-gede keluar, kayak protein. Nah, protein keluar, lama-lama fungsi ginjalnya makin turun. Nah, kalau proteinnya keluar, albuminnya keluar, lama-lama bengkak, gitu. Itu ditandai dengan apa dok? Kalau sudah ada keluhan di ginjal itu, apakah ada hal yang bisa kita rasakan atau terlihat? Kalau masalah ginjal itu yang terlihat itu sudah telat. Iya, itu dia. Jadi kalau masih penyakit ginjal yang tahap 1, tahap 2, penyakit ginjal berat itu biasanya nggak ada keluhan. Biasa kalau misalkan udah sampai bilang, kok buang air kecil saya kok kayak berbusa ya. Nah itu kan berarti kalau memang persisten terus-terusan ya, nggak cukup sekali doang. Itu kita harus periksa, nggak taunya jangan-jangan udah ada bocor. Gitu. Bisa dilihat dari urin. Urin. Gitu sebenarnya. Dan ini tanpa rasa nyeri sama sekali. Gak ada. Gak ada. Gak ada. kita Kecuali kalau udah lanjut ya. Jarang cek lagi ya dok. Iya, ya, makanya mungkin kita. screening kan baiknya. Karena ya kita pantau ya kita cuma bisa cek darahnya untuk fungsi ginjalnya, terus cek urinnya gitu, cek kebocorannya. Ada juga pemeriksaan yang namanya untuk lihat ada kebocoran urinnya apa enggak gitu. Sehingga kita bisa intervensinya lebih cepat. Nah, oleh karena banyak kan di Indonesia tuh telat ya. Yes. Jadi udah datang ya udah di ujungnya, bahkan harus digalakkan lagi tuh screeningnya. Makanya tadi kan screening dari umur 18 tahun. Itu yang mengencangkan 18 tahun. Aduh 18 tahun saya nggak tahu deh kemana ya. Buru-buru mikirin tekanan darah ya. Kalau dok, ya. bagus ya udah 5 tahun lagi diulang, tapi jangan kebablasan 5 tahun tiba-tiba baru ingetnya 10 tahun lagi. Betul, saat udah ada gejala lagi itu yang Iya. udah parah sebenarnya. Berarti itu kalau ginjal tuh dok ya. Tadi kan dokter bilang sampai ke pembuluh darah juga jantung Iya, oke lah bisa jantung. sampai ke serangan. Pembuluh darah nih dok, ini kadang-kadang hal yang paling jarang orang terlalu perhatikan juga. Apa yang akan dirasakan seseorang? Nggak ada keluhan. Sama sekali. Nggak ada. Oh my Kayak jantung juga kan lama-lama kan dia kan ngerusak dinding pembuluh darah, ngerusak dinding akibatnya jadi plak kan, plaknya akhirnya penyempitan, nyempit. Akibatnya darahnya itu nggak bisa ngalir, oksigennya nggak ada ngalir.
Nah, jadi kalau misalkan nggak ada oksigen ngalir kan akan terjadi kematian jaringan di ujung sananya kan. Ya, mirip-mirip sama diabetes gitulah. Itu dia. Jadi apalagi kalau udah punya komorbid, ini akan jadi kondisi yang lebih berat gitu ya dok ya. Nah, kalau sekarang hipertensi dengan usia yang jauh lebih muda ini lumayan banyak nggak sih dok? Banyak. Untuk saat ini ya, karena kan ada pengaruh genetik juga tuh. Walaupun nggak banyak tapi ada pengaruh genetik. Biasanya usia muda itu kalau nggak genetik itu ada penyebab sekunder, ada penyebab dasarnya. Hipertensi kan ada primer, yang nggak ada penyebabnya sekunder. Biasanya kalau usia muda itu lebih banyak dari situ gitu. Kecuali kalau misalkan memang ada pola makannya. Nah, ini nih ya yang kan, saya tanya ya nih. itu kan, ya, jadi kan hipertensi itu kan adalah berinteraksi antara faktor perilaku, kemudian genetik, kebiasaannya, itu dia, lingkungannya. Tapi orang biasanya nggak sekompleks itu lihatnya apa yang ada di piringnya, apa yang masuk ke dalam mulutnya. Kita bahas ya sebenarnya makanan apa sih yang perlu dihindari ya, agar kita tidak mengalami tekanan darah tinggi. Tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hipertensi dan masih membuka line telepon untuk Anda berkonsultasi langsung di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Sebelum jeda kita bahas tentang makanan. Makanan yang pasti langsung terpikirnya itu, kalau hipertensi langsung jaga makan gitu ya. Tapi kan daripada kita menjaga saat kondisinya sudah terserang, better kita cegah dong. Sebenarnya makanan-makanan apa yang jadi makanan paling potensial menyebabkan seseorang punya hipertensi? Tinggi garam. Tinggi garam. Tinggi garam. Yang gurih-gurih, yang enak-enak itu ya. Jadi dari penelitiannya itu ternyata di Indonesia itu paling banyak penyebabnya adalah 3 macam nih. Yang kadang tuh kita nggak berasa tuh makan itu. Yang pertama adalah mie instan. No, boleh enggak makan mie instan? Suka banget ya kan? Masa iya dok? Mie instan nomor 1 tuh, itu tinggi banget garamnya gitu. Habis kalau makan mie instan pakai nasi gimana? Aduh, sakit gimana? Udah nanti. Karbo sama karbo lah ya. Aduh, sekte mana itu? Nah, yang selanjutnya? Yang kedua adalah ikan asin. Udah nggak vegetarian, asin pula ya. Ikan asin, terus habis itu karena ikan asin kan enak gitu ya, jadi makannya nambah. Yes. Jadi banyak. Kalorinya nambah. Iya, betul. Udah asin nambah kalori, ya udah double combo lagi deh. Yang ketiga? Yang ketiga yang suka nggak berasa juga tuh makannya tuh, kerupuk. Itu selera orang Indonesia banget nggak sih dok? Kita kalau nggak makan kerupuk gimana rasanya? Iya, nggak bisa. Terus kerupuknya nambah sampai nasinya habis. Kadang udah selesai nasinya habis, kerupuknya kalau makan itu ya, yang ada kuahnya ya, terus kerupuknya taruh di situ. Aduh, enak. Jadi seblak loh, salah. Mana jadi makanan baru lah ya? Iya, makanan baru lah. Itu justru ya? Iya. Makanan-makanan yang bisa jadi potensial untuk membuat kita hipertensi, dan itu kita makan hampir tiap hari. Gitu ya. Di samping itu ya yang pasti adalah makanan yang ultra proses ya, kayak nugget, sosis. Jadi memang kan baiknya alami ya. Seperti itu. Itu berarti vaksin diciki-ciki juga dong? Ya kan garamnya tinggi, Makanya jadi bisa aja terjadi pada anak 18 tahun karena makanan ya? Iya, makanya screening kan, apalagi sekarang kan obesitas dari anak naik. Ya, itu berarti kan penyakit-penyakit generatifnya dimakin muda dong, metaboliknya dimakin muda itu. Berarti kalau kita sudah punya hipertensi, makanan itu udah haram dok? Haram dulu hukumnya. Ya. Perlu nggak diet garam untuk orang yang punya hipertensi? Iya dong, perlu dong diet garam. Jadi idealnya harusnya cuma boleh garam itu 1 sendok makan per hari. Per hari? Per hari. Untuk semua makanan? Semua makanan. Nah, tapi coba mie instan itu berapa garamnya? Wah, tinggi sekali. Iya, kita nggak tahu dari satu sajian itu udah berapa gitu ya. Bahkan melebihi batasnya untuk seorang yang punya hipertensi. Berarti baiknya memang makan apa yang disajikan di rumah agar tahu apa saja komposisinya.
Iya, jadi kan kita memang butuh garam ya, tapi garamnya kan nggak boleh berlebihan gitu. Jadi ya di 1 sendok makan. Terus ya habis itu banyaknya ya memang makanan dari sehari-hari, jadi jangan ditambahin dengan makanan yang tadi itu gitu, supaya garamnya nggak terlalu tinggi. Oke, jadi itu dari istilahnya dari garam tuh ya dok ya. Ada nggak makanan lain yang memang selain garam yang perlu dihindari orang-orang yang punya hipertensi? Yang pasti ya makanan-makanan berlemak itu kan juga kan lemak, santan, karena nanti hubungannya jadinya kolesterol, ada plak lagi, kan itu jadinya darah tinggi. Itu akan mempengaruhi Ya, makanan yang manis, tinggi kalori, nah itu kan juga nanti jalurnya seperti yang tadi, berat badannya nambah, asam lemak bebas nambah, jadi ada peradangan pembuluh darah, di pembuluh darah, akhirnya plak lagi. Ya, gitu. Udah ya, kalau misalnya rantainya seperti itu, ya terus aja, nggak akan Terus ada aja. solusinya ya. Iya. Walaupun sudah terapi itu dok ya. Iya. Jadi ngoceh terus dong ya, ini mulu kan. Jadi ya yang pertama ya memang nomor 1 tetap perubahan gaya hidup kan, perubahan gaya. Jadi walaupun ada obat, tetap nomor 1 perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidupnya tadi intake-nya, kalori, natriumnya dijaga, kalorinya dijaga, hindarin yang makanan yang tinggi kalori, kalau bisa ditingkatin makanan-makanan yang tinggi kalium, tinggi magnesium gitu ya, tinggi kalsium juga. Apa tuh dok makanan yang tinggi kalium, magnesium? Itu kan sayur-sayuran. Sayur. Makanya porsi makannya itu 50%-nya sayur. Kalau kita 50% nasi. Ya. bahkan 75% kayak itu nasi. Sayurnya garnish. Itu Sayurnya makanya. menghibur aja ya. Iya, ya, makanan tinggi kalium tuh banyak di sayur-sayuran gitu. Jadinya baiknya adalah berbanyak makanan sayur-sayuran. Karbonya jangan terlalu banyak, protein juga harus ada gitu. Jadi gizinya harus seimbang. Nutrisinya juga cukup. Nutrisinya jadinya. cukup. Dan ya tadi rendah garam ya kalau Rendah yang memang garam. sudah hipertensi. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya usai jeda. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang hipertensi dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Faradisa Dina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kalau kita bicara tentang penyebab, terus kondisi-kondisi yang mempengaruhi, ketika orang yang punya hipertensi selalu dikaitkan jangan marah-marah, nanti tekanan darahnya tinggi, apalagi yang punya hipertensi. Seberapa besar pengaruhnya masalah psikologis ini pada kondisi orang yang punya hipertensi? Iya, jadi kalau misalkan faktor psikologis itu bisa ningkatin sistem saraf simpatis, terus akibatnya jadi peradangan, ada masalah di hipotalamusnya juga, sehingga tekanan darahnya akan naik. Nah, kalau aktivasinya berulang terus, makin naik lagi. Jadi dia nggak bisa kembali lagi ke normal. Dan kalau misalkan marah, itu naikin namanya katekolamin. Nah, katekolamin itu jadi naikin simpatis juga, jadi tensinya jadi cenderung tinggi, bisa mendadak tinggi. Makanya memang ada pengaruh dari stresor psikologis. Jangan itu polusi udara itu juga stres tuh. Macet ya. Macet, terus stres juga tuh. Bayang kondisi demikian. Jadi memang terapi hipertensi itu bukan hanya, walaupun nomor 1 kan lifestyle change itu termasuk adalah kelola stres manajemen. Makanya dilatih adalah coba tenang, yoga. Yoga, meditasi Tarik nafas, tenang. Itu yang Jadi perlu untuk dilakukan nurunin ya. si yang tadi itu, jadi Karena supaya pengaruh itu soalnya. iya, karena kan secara naikin psikologis. si sistem saraf semuanya itu. Jadi harus tenang supaya dia aktivitasnya bukan simpatisnya lebih tinggi tapi parasimpatisnya jadi stabil gitu. Oke. Relaksasi. Ini yang diperlukan ya. Iya. Nah, tapi memang jadi terapi utamanya salah satunya selain tadi ya mengubah pola hidup, terus jadi kondisi psikologis juga oke gitu ya. Makannya dijaga, olahraga, jangan lupa. Setiap penurunan 1 kg berat badan itu nuruninnya 1 mm Hg. Ya dikit sih, tapi daripada enggak kan. Daripada enggak sama sekali ya. Daripada yang ada nambahin terus dok. Iya, makanya nambahin terus gitu. Jadi emang ada hubungannya
positif antara berat badan dengan tekanan darah. Jadi kontrol makannya, terus habis itu berat badannya harus diturunkan gitu. Kemudian stresnya harus dikelola. Ini memang kompleks ya untuk Kompleks, makanya interaksinya kan kompleks tuh antara semua. Ini berarti kalau bicara tentang obat, orang tuh selalu minum obat hipertensi seumur hidup dong. Nah itu tuh pertanyaan besar. Jadi orang kayak enggan lah, orang nggak ada rasanya, nggak tensinya mau. normal kok. Ya, gitu Karena ya, minum normal obat. menurut dia. Nah ini gimana untuk pengobatannya sendiri? Dimulai saat kondisinya kan memang sudah ada yang nggak bisa nunggu lagi, nggak bisa tunggu pola hidup diubah dulu, tapi sudah harus masuk terapi obat. Itu berapa lama biasanya berlangsung dan observasinya? Seumur hidup, kecuali dari dokternya disuruh diturunin dosisnya atau di stop. Gitu. Jadi semuanya adalah kita nggak bisa terlalu cepet buru-buru ya. Kalau misalkan untuk darah tinggi, jadi misalkan tensi udah normal stop aja nih, nggak bisa. Kalau memang persistennya adalah misalkan dengan diperbaiki perubahan gaya hidupnya, olahraganya, berat badannya turun. Kan tadi kan setiap kali 1 kilogram berat badan turun kan nurunin 1 mm Hg tuh. Kalau misalnya dia obes turun 10 kilo kan lumayan tuh turunnya kan tensinya. Nah terus kalau misalkan memang tekanan darahnya persisten terus-terusan stabil itu di bawah 100 sampai 110, itu coba turunin dulu perlahan dosisnya. Jadi nggak bisa langsung stop gitu. Jadi turunin pelan-pelan, terus habis itu diobservasi lagi, trennya adalah cenderung rendah, itu juga turunin lagi. Tapi apabila terjadi hipotensi, kan hipotensi kan salah satu efek samping karena obat darah tinggi kan. Betul. Tiba-tiba drop tuh tensinya sampai kelingan, sampai jatuh. Nah itu stop dulu gitu. Tapi tetap dengan pantauan dokter. Iya, tapi makanya seumur hidup. Tapi kalau misalkan kecuali dokternya untuk turunin atau stop. Makanya baiknya adalah setiap pasiennya hipertensi itu nggak bisa tuh beli obat doang di warung. Nah, itu nggak dia. bisa tuh nggak dikontrol. Jadi nggak bisa saya minum obat darah tingginya kalau lagi tinggi aja. Ya, apa yang terjadi? Ya kita nggak tahu lonjakan-lonjakannya. Apa yang terjadi kalau kita stop obat sendiri, Dok? Stop Ya obat kalau sendiri. misalkan stop obat sendiri tensinya kan naik lagi. Oke. Kan kalau Akan lebih misalkan parah Kak daripada kondisi sebelumnya? setiap ada peningkatan tekanan darah yang terlalu mendadak, itu kerusakan organnya lagi lebih berat gitu. Jadi yang paling kita pentingkan adalah kestabilan. Jadi nggak bisa tiba-tiba naik turun, itu lebih bahaya. Jadi ini yang jadi penting ya Dok ya Iya. untuk bisa diperhatikan, lifestyle-nya diperbaiki, lalu makanannya juga diperbaiki, dan olahraga jangan lupa. Kelola stres. Yes, kelola stres kan sangat berpengaruh juga ya Dok ya. Dan ini akan jadi satu hal yang perlu dibawa terus sampai nanti usia lanjut ya, karena kan memang akan panjang posisinya dan obatnya harus disiplin sesuai Iya, disiplin, pantauan sesuai dokter. harus pantau. Oke, dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah banyak banget nih ilmu yang dibagikan tentang hipertensi. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah dan juga pastinya dokter jaga kesehatan untuk bisa terus main Amin. Bincang Sehati ya. Thank you dok. Ya, sama-sama Kak Dika. Oke pemirsa, itu dia tips dari dokter kami hari ini untuk bisa membantu Anda untuk menambah wawasan untuk menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.